Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bisa mendekat Ustaz Andi? Bisa mendekat? Baik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berbagai nikmatnya kepada tiap-tiap kita, hingga di pagi hari ini kita dapat bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana tuntunan di dalam merawat jenazah. Siapa di sini dari ustadz-ustadz yang sudah pernah memandikan jenazah sebelumnya? Ustadz Endi? Sudah pernah. Ustadz Biril? Belum pernah. Ustadz Beril? Sudah. Ustadz Arif? Belum. Ustadz Albar? Sudah ya. Pak Faisal sudah sering ya. Timnya ini. Pak jenengan Pak Ahmad ya? Sudah ya. Pak Hakim? Sudah. Ini berarti min babil murajaah faqat ini. Dalam rangka murajaah saja. Taib. Itu ada file yang kita bagikan teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Memandikan dan mengkafani jenazah. Pengertian daripada jenazah. Fikih jenazah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Janaiz adalah jamak dari janazah atau jenazah. Kalau secara bahasa, janazah berasal dari kata janazah yang artinya menutupi. Jadi jenazah asal katanya itu janazah yang mana artinya adalah menutupi, ghatta. Sementara pengertian secara syariat, kalau janazah itu maknanya adalah mayit, kalau jenazah gitu ya, itu adalah keranda mayitnya, dan bisa sebaliknya gitu ya. Hukum mempelajari fikih janaiz ini teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah adalah fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du ala wajhil kifayati saqata 'anil baqin. Kalau misalkan sebagian kaum muslimin dalam kategori yang cukup telah menguasainya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Akan tetapi kalau bagi para asatidzah, bagi pengurus rukun kifayah, maka ini lebih kepada wajib gitu ya. Karena yang wajib-wajibnya ini kan diambil sama yang ustaz-ustaz seperti ini. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika yang namanya seseorang itu telah meninggal dunia, sebenarnya ada beberapa tuntunan-tuntunan ketika. Jadi sebenarnya kalau mempelajari tentang ahkamul janaiz ini agak panjang sebenarnya. Jadi butuh beberapa kali pertemuan gitu ya, akan tetapi kita langsung kepada prakteknya sebenarnya, yaitu memandikan dan mengkafani. Karena kan biasanya kan kalau tim ini kan tugasnya ya memandikan, lalu kemudian mengkafani, lalu kemudian menguburkan jenazah. Gitu ya. Kita langsung kepada memandikan jenazah. Kalau hukum memandikan jenazah itu teman-teman sekalian adalah fardu kifayah. Hukum memandikan jenazah itu adalah fardu kifayah. Untuk syarat orang yang memandikan jenazah itu ada dua. Yang pertama adalah mengetahui tuntunan pengurusan jenazah. Lalu kemudian yang kedua, dia adalah orang yang amanah, terpercaya, orang soleh. Ya, karena memandikan jenazah ini adalah keadaan di mana al-ghasil, orang yang memandikan itu melihat tubuh jenazah, gitu ya, memungkinkan untuk melihat aib-aib pada jenazah. Nah, maka harus memiliki sifat amanah. Jangan sampai ketika telah memandikan jenazah, selesai itu diceritakan ke orang-orang. Nah, maka itu yu'zi al-hayy, kata Nabi SAW. Itu dapat menyakiti hati orang yang masih hidup. Keluarga yang kepaten itu sakit hati, gitu ya. Nah, maka perlu untuk yang namanya orang yang memandikan jenazah ini adalah orang yang amanah. Setelah dia mengetahui tentang tuntunan tata cara pengurusan jenazah, untuk hendaknya yang memandikan itu adalah orang yang soleh, gitu ya, orang yang amanah, yang terpercaya, yang tidak membuka aib orang yang sudah meninggal dunia ini. Kalau katanya Nabi SAW, man satara musliman, barang siapa yang menutupi aurat seorang muslim, satarahullahu athratahu yaumal qiyamah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya di hari kiamat nanti.
Siapakah yang paling diutamakan untuk memandikan jenazah? Yang paling diutamakan untuk memandikan jenazah itu, teman-teman sekalian, adalah al-wasi, adalah orang yang diwasiatkan. Kalau misalkan orang yang meninggal dunia itu sebelum meninggal telah berwasiat, nanti yang memandikan jenazah saya, misalkan putra saya, saudara saya, fulan wa allan, kalau perempuan fulanah wa allanah. Nah, maka mereka yang didahulukan untuk dimandikan, yang didahulukan untuk memandikan jenazah orang tersebut. Atau kalau misalkan mewasiatkan untuk diurusi jenazahnya oleh rukun kifayah al-irsyad, ya maka antum nanti yang didahulukan untuk memandikan jenazah tersebut, gitu ya. Kalau misalkan tidak mewasiatkan apa-apa, maka yang didahulukan untuk memandikan jenazah adalah asabatul mayyit, gitu ya, adalah kerabatnya mayit, bapaknya, anaknya, saudaranya, pamannya. Sebagaimana dulu Nabi SAW dimandikan oleh kerabat-kerabat Nabi SAW, dimandikan oleh Ali, dimandikan oleh Abbas, dimandikan oleh Fadl, gitu ya. Ini adalah kerabat-kerabat Nabi SAW yang memandikan jenazah Nabi SAW. Kalau misalkan tidak ada juga yang bisa, gitu ya, kan banyak di masyarakat kita ini keluarga, kerabat yang nggak tahu tata cara mengurusi jenazah. Nah, maka barulah kemudian diamanahkan kepada kaum muslimin yang memiliki keahlian, yang amanah dan terpercaya di dalam mengurusi jenazah orang tersebut. Nah, gitu ya. Nah, maka di sini peran kita sebagai rukun kifayah al-irsyad, di sana kita bisa turun, gitu ya. Di sana kita bisa turun tangan. Lalu kemudian yang keempat, jenazah laki-laki wajib dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan oleh perempuan. Gitu ya, jenazah laki-laki yang memandikan siapa? Laki-laki. Jenazah perempuan yang memandikan perempuan. Hadza huwal asal. Ini hukum asalnya. Gitu ya, karena memang yang namanya laki-laki dan perempuan ini kan tidak diperbolehkan untuk melihat aurat satu dengan yang lain. Gimana kalau misalkan laki-laki memandikan perempuan ataupun perempuan memandikan laki-laki? Dan ini masih banyak terjadi di masyarakat kita, ahibatul kiram. Kalau di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu matat banatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri-putri Nabi itu meninggal di masa Nabi. Gitu ya. Dari yang pertama meninggal itu Ruqayyah, lalu kemudian dilanjutkan oleh Zainab. Kalau Ruqayyah itu di tahun 2 Hijriah, ada peristiwa peperangan Badar. Lalu kemudian ada putri Nabi yang bernama Zainab, ini meninggalnya di tahun 8 Hijriah. Lalu kemudian ada Ummu Kulthum, ini meninggalnya di tahun 9 Hijriah. Dan yang memandikan putri-putri Nabi ini adalah para wanita-wanita sahabiyat. Di sana ada Ummu Atiyah, seorang wanita sahabiyah yang terkenal, yang biasanya mengurusi jenazah. Gitu ya. Kalau yang meninggal laki-laki sama juga, yang memandikan adalah perempuan. Jadi dihindari yang namanya seorang ayah memandikan putrinya, gitu ya, atau misalkan seorang putri memandikan ayahnya, seorang ibu memandikan putranya, atau seorang putra memandikan ibunya. Ini dihindari, gitu ya, kecuali memang darurah, kecuali memang sudah tidak ada lagi misalkan seperti kecelakaan dan lain sebagainya, memang tidak ada yang ngurusi. Nah, itu masuk dalam kategori darurah. Kalau yang seperti itu bisa masuk dalam pengecualian. Tapi dalam keadaan normal, hendaknya yang laki-laki memandikan yang laki-laki, yang perempuan memandikan yang perempuan. Dikecualikan kalau yang meninggal itu masih bayi, yang meninggal itu masih belum mencapai usia tamyiz, belum mencapai usia di mana anak itu dapat menimbulkan syahwat. Nah, para ulama menyampaikan akan bolehnya. Misalkan bayi laki-laki yang memandikan ibu-ibu, atau bayi perempuan yang memandikan bapak-bapak. Nah, gitu ya. Ini oleh para ulama diperbolehkan di dalam hal tersebut. Dan dikecualikan juga ahibatul kiram antara suami istri. Suami istri ini dikecualikan karena Nabi SAW pernah menyampaikan ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengeluh sakit kepala, ya, kepada Nabi, maka pada saat itu Nabi menyampaikan kepada Aisyah, "Lau mitti qabli," kalau misalkan engkau meninggal sebelumku, kata Nabi SAW kepada Aisyah, "la ghassaltuki wa kaffantuki wa dafantuki," maka aku yang akan memandikan jenazahmu, aku yang akan mengkafani jenazahmu, dan aku yang akan menguburkan jenazahmu. Menunjukkan kalau suami istri boleh, gitu ya. Ya, kalau suami istri boleh. Misalkan yang meninggal adalah istri kita, lalu kemudian kita memandikan dengan putri-putri kita, boleh, tidak ada masalah, gitu ya. Ataupun sebaliknya, yang meninggal adalah kita dan yang memandikan kita adalah istri kita bersama putra-putra kita. Nah, diperbolehkan, gitu ya. Nah, maka ini diperbolehkan, sebagaimana juga disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghussila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisa'uh."
Kalau saja waktu dapat terulang, gitu ya, waktu itu masih bingung ketika Nabi meninggal dunia siapa yang akan memandikan, gitu ya. Kalau misalkan waktu itu terulang, maka niscaya yang memandikan jenazah Rasulullah SAW adalah istri-istrinya. Akan tetapi pada saat itu kedahuluan kerabat-kerabat Nabi SAW yang memandikan jenazah Nabi SAW. Termasuk seperti Abu Bakar As-Siddiq yang memandikan adalah istrinya, gitu ya. Jadi ini diperbolehkan masuk dalam pengecualian. Jelas ya? Ini terkait dengan siapa-siapa yang diperbolehkan untuk memandikan jenazah tersebut. Untuk tata cara memandikan jenazah, hibatul kiram azan wa azzakumullah, ini langsung praktek atau gimana nih Ustaz? Atau materi? Gimana? Oh iya sudah. Baik. Untuk tata cara memandikan jenazah di situ, teman-teman sekalian, secara ringkas, yang pertama, jenazah itu diletakkan di atas dipan pemandian jenazah di tempat yang tertutup, gitu ya. Jadi jenazah bisa kita letakkan di atas dipan untuk memudahkan di dalam memandikan jenazah, gitu ya. Di atas dipan pemandian jenazah itu untuk memudahkan di dalam memandikan jenazah di tempat yang tertutup. Tempat yang tertutup ini bisa di dalam rumah, di salah satu ruangan di dalam rumahnya, atau misalkan kalau seperti di masyarakat itu menggunakan seperti kain penutup ya, kain berwarna hijau itu ya masuk dalam kategori yang menutupi aurat, tidak ada masalah, gitu ya, boleh-boleh saja. Lalu kemudian yang kedua adalah ditutupi auratnya. Ditutupi auratnya. Aurat ini adalah mabaina surrati ila rukbah, antara pusar sampai ke lutut. Perempuan juga sama. Auratnya perempuan satu dengan perempuan yang lain itu seperti aurat laki-laki satu dengan laki-laki yang lain. Jadi kalau yang memandikan perempuan, maka auratnya perempuan ya sama seperti auratnya laki-laki, yaitu antara pusar sampai lutut, gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah dilepaskan pakaiannya. Pakaian jenazah itu dilepaskan, gitu ya. Kalau misalkan pakaian itu masih bagus, maka dilepaskan dengan perlahan. Dilepaskan dengan perlahan. Ini bisa diberikan kepada ahli warisnya. Kalau misalkan pakaian itu sudah lusuh atau misalkan jenazah itu sudah kaku, terkadang jenazah baru dimandikan beberapa jam setelah meninggal dunia dan sebagian anggota tubuh sudah tidak bisa digerakkan, nah maka bisa menggunakan gunting, gitu ya. Atau misalkan sudah lusuh pakaian itu lama di rumah sakit, tidak mungkin lagi untuk dimanfaatkan pakaiannya, nah maka bisa menggunakan gunting untuk melepaskan pakaian jenazah tersebut. Lalu kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, adalah mendudukkan jenazah lalu menekan perutnya hingga keluar kotoran yang terdapat di perutnya. Jadi setelah kita letakkan jenazah di atas dipan, lalu kemudian kita tutupi auratnya jenazah, bisa menggunakan kain sarung, bisa menggunakan kain handuk, kain jarik, bebas, gitu ya. Bisa menggunakan kain apapun yang bisa digunakan untuk menutupi aurat jenazah agar tidak terlihat auratnya, gitu ya. Lalu dilepas pakaiannya. Setelah itu jenazah akan kita dudukkan. Jenazah akan kita dudukkan. Itu kita dudukkan. Lalu kemudian yang namanya lutut ini bisa diangkat sedikit. Lalu kemudian i'sharu batnil mayyit. Jadi perutnya jenazah ini ditekan perlahan-lahan dengan maksud dan tujuan untuk mengeluarkan kotoran yang terdapat di perutnya, gitu ya. Ini penting dikarenakan terkadang jenazah itu beberapa jam sebelum meninggal dunia makan, gitu ya. Terkadang jenazah itu ada banyak kotoran di dalam perutnya, agar jangan sampai ketika sudah dikafani kotorannya baru keluar, gitu ya, dikira su'ul khatimah nanti, gitu. Padahal yang memandikan belum bersih dalam mandikan. Nah, maka ditekan secara perlahan perut jenazah ini sampai kotoran itu keluar, gitu ya. Hingga ketika telah kita perkirakan kotoran pada jenazah itu sudah keluar, ahibatil kiram azan wazakumullah, hendaknya setelah itu kita membasuh kubul dan dubur jenazah. Agar tidak bersentuhan langsung dengan kubul dan dubur jenazah, bisa menggunakan khirqah, bisa menggunakan kain waslab, gitu ya, atau yang sejenisnya. Nah, ini bisa digunakan dan nanti bisa minta tolong kepada asadatul mayyit, kepada anaknya jenazah misalkan, untuk membersihkan kubul dan dubur. Kalau misalkan tidak ada ya kita bersihkan, gitu ya, pada bagian kubul dan dubur ya, seperti cawi itu sudah dicawiin, gitu ya, dicawiin kubul dan duburnya. Kalau diperkirakan masih ada kotoran yang keluar, bisa diulangi lagi untuk i'sharu batnil mayyit ini, untuk mengeluarkan kotoran pada perutnya jenazah. Lalu kemudian setelah itu ahibatil kiram azan wa azakumullah, yang keenam adalah
berniat untuk memandikan jenazah dengan mengucapkan basmalah, bismillah gitu ya. Kalau misalkan di dalam kamar mandi ya tanpa mengucapkannya, kita ucapkan di dalam hati, kita niatkan untuk memandikan jenazah hatta yaqa fihil ajr, sampai kita dapat memperoleh pahala gitu ya, karena amalan itu kan tergantung dari yang kita niatkan. Lalu kemudian yang ketujuh, memandikan jenazah ya sederhana saja. Memandikan jenazah itu sama seperti orang mandi janabah gitu ya. Jadi maka poin yang ketujuh itu adalah mewudukkan jenazah seperti wuduk di dalam sholat, kecuali berkumur dan membasuh hidung cukup diusap saja gitu ya. Nah, jadi kita akan mewudukkan jenazah. Jadi setelah kita bersihkan kubul dan duburnya, kita akan mewudukkan jenazah seperti wuduk di dalam sholat. Jadi kita akan membasuh kedua tangan jenazah gitu ya. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Lalu kemudian setelah itu untuk berkumur dan membasuh hidung, nah maka ini secukupnya saja, diusap saja gitu ya. Tidak usah dimasukkan selang atau misalkan cibuknya kita masukkan ke mulutnya jenazah, nanti keluar air terus nanti jenazahnya. Nah maka cukup diusap saja secukupnya gitu ya, pada bagian hidung dan mulut. Lalu kemudian setelah itu ahibatil kiram azza wa azakumullah, membasuh wajah gitu ya, dengan perlahan, karena hurmatul mayyit ka hurmatil hayy gitu ya. Yang namanya haknya seorang mayit, keharuman seorang mayit ini sama seperti orang yang masih hidup. Jadi kita perlakukan secara perlahan. Anggaplah ini adalah orang tua kita, kerabat kita gitu ya, saudara kita, di mana kita hendak memberikan yang terbaik kepada mereka. Nah, maka kita basuh wajah jenazah ini ahibatil kiram azza wa azakumullah sebanyak 3 kali. Kita basuh, termasuk juga jenggotnya ketika berjenggot, ahibatil kiram azza wa azakumullah. Lalu kemudian setelah itu membasuh tangan jenazah dengan sikunya seperti halnya berwudu, dan ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Lalu kemudian setelah itu yang sebelah kiri pun juga sama. Lalu kemudian mengusap kepala jenazah gitu ya, termasuk juga mengusap pada bagian telinganya. Lalu kemudian setelah itu membasuh kaki jenazah, kaki jenazah dibasuh. Nah barulah kemudian setelah kita selesai mewudukkan jenazah gitu ya, setelah itu pada poin yang ke-8 di sana kita sebutkan membasuh kepala dan janggutnya dengan air dan daun bidara atau sabun gitu ya. Nah, membasuh kepala dan janggutnya dengan air dan daun bidara gitu ya. Jadi kalau Nabi SAW ketika ada para sahabat dulu yang meninggal dunia, Nabi itu menyampaikan igsiluhu bima'in wasidrin, mandikan jenazah ini dengan air dan daun bidara. Jadi kalau daun bidara di masa Nabi itu fungsinya sama seperti sabun. Kalau misalkan tidak ada daun bidara ya kita bisa menggunakan sabun gitu ya. Nah maka pada poin yang ke-8 setelah kita mewudukkan jenazah ahibatil kiram azan wa azakumullah adalah kita membasuh kepala dan janggutnya dengan air dan dengan sabun. Kalau misalkan ada shampoo bisa kita shampoo. Ini setelah wudhu gitu ya. Kita setelah wudhu. Seperti halnya kalau Nabi SAW itu mandi janabah, Nabi itu setelah mandi janabah itu di dalam hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, faja'ala yukhallilu ra'sahu. Jadi Nabi SAW menjadikan jari jemari Nabi itu dimasukkan oleh Nabi ke rambut Nabi SAW sampai membasahi keseluruhan kulit kepala Nabi, yang dilakukan oleh Nabi sebelum menyiram keseluruhan tubuh. Nah ini bisa kita lakukan pada jenazah ahibatil kiram azan wa azakumullah. Jadi ini kita basuh bisa dengan menggunakan shampoo gitu ya, atau dengan menggunakan sabun. Baru kemudian setelah itu kita akan membasuh anggota tubuh pada bagian kanan gitu ya. Bisa kita sabuni terlebih dahulu, disabuni keseluruhan jenazah pada bagian tubuh sebelah kanan, tubuh sebelah kiri, lalu kemudian belakang sebelah kanan, belakang sebelah kiri gitu ya. Baru kemudian setelah itu kita akan menyirami jenazah dari anggota tubuh sebelah kanannya, tubuh sebelah kirinya, termasuk kepalanya tadi kita siram dengan perlahan. Lalu kemudian punggung sebelah kanan gitu ya, termasuk pahanya, betisnya disiram sampai bersih sabunnya. Lalu kemudian yang bagian belakang sebelah kiri. Nah itu adalah tata cara memandikan jenazah. Itu adalah tata cara memandikan jenazah yang sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini jelas? Sampai sini teman, gitu ya. Jadi sesederhana itu, gitu ya. Dan ukuran wajibnya itu 1 kali, teman-teman sekalian. Ukuran wajib memandikan jenazah itu 1 kali.
Jika dibutuhkan lebih, diperbolehkan untuk memandikan lebih 3 kali. Kata Nabi SAW ketika putri-putri Nabi meninggal seperti Zainab, igsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthar min dhalik in ra'aitunna dhalik. Gitu ya. Mandikan jenazah putriku ini sebanyak 3 kali atau 5 kali dalam riwayat atau 7 kali jika memang hal itu dibutuhkan, kata Nabi SAW. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ngambil sunnahnya bisa kita mandikan sebanyak 3 kali. Jadi setelah kita bila sudah bersih, ini ukuran wajibnya sudah selesai. Nah, kita bisa siram lagi untuk yang kedua kalinya. Kalau butuh untuk disabuni lagi untuk yang kedua kalinya, lalu kemudian untuk yang ketiga kalinya. Jadi dengan seperti itu, ahibatil kiram azan wazakumullah, kita telah menyelesaikan yang namanya memandikan jenazah. Kita telah selesai yang namanya memandikan jenazah. Lalu kemudian setelah itu, pada poin yang ke-11, setelah memandikan, disunnahkan untuk menyiramkan air yang dicampur dengan kapur barus. Gitu ya. Karena Nabi menyampaikan waj'alna fil akhirati kafura. Nah, biasanya itu di perlengkapan itu ada kapur barusnya. Kapur barusnya itu ditumbuk, lalu kemudian dicampur dengan air atau dicampur dengan sedikit air. Lalu kemudian air yang bercampur dengan air barus itu disiramkan ke tubuh jenazah, atau kalau airnya tidak banyak dibubuhkan pada tubuh jenazah. Ini berfungsi sebagaimana disampaikan oleh para ulama untuk dapat menjaga jenazah ini dari dimakan hewan ketika sudah dikuburkan, gitu ya, yang mena'ul hawam. Jadi seperti ulat, cacing, gitu ya. Nah, ini tidak cepat habis dimakan oleh hewan-hewan tanah ini. Nah, maka itu diantara yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah selesai ahibatul kiram, maka bisa kita keringkan dengan menggunakan handuk, gitu ya. Bisa kita keringkan. Ini disampaikan oleh para ulama. Bisa kita keringkan. Lalu kemudian untuk kuku, kadang jenazah itu ada yang kukunya panjang, ada yang bulu ketiaknya panjang misalkan, atau bahkan bulu kemaluan panjang, gitu ya. Nah, maka kalau misalkan ini kesimpulannya, kalau misalkan panjangnya itu masih masuk dalam kategori yang normal, dibiarkan, gitu ya. Kecuali panjangnya panjang yang berlebih, dia misalkan manjangkan kukunya sampai berlebih, gitu ya, memungkinkan untuk dipotong. Akan tetapi kalau masih masuk dalam kategori yang wajar, nah maka tidak perlu untuk dipotong. Lalu kemudian setelah itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan demikian kita telah selesai memandikan jenazah. Sesederhana itu, gitu ya. Jadi kalau kita review kembali, jenazah itu setelah dipastikan meninggal, kita akan bawa ke dipan pemandian jenazah. Lalu kemudian apa setelah itu? Kita akan menutupi auratnya dulu. Auratnya dulu ditutupi sebelum kita melepas pakaiannya. Jangan sampai pakaian dulu dilepas lalu kemudian baru bingung nyari nutupi untuk menutup auratnya. Jadi tutupi dulu auratnya, hababil kiram. Ya, bisa dengan handuk, bisa dengan kain jarik, bisa dengan kain sarung. Pokok kain itu bisa digunakan untuk menutupi aurat jenazah. Lalu kemudian setelah itu dilepas pakaiannya. Setelah itu jenazah didudukkan dan ditekan-tekan perutnya agar kotoran yang terletak di perut jenazah ini keluar. Setelah itu dibasuh, ya, kubul dan tuburnya dengan menggunakan khirqah, dengan menggunakan kain waslab, ya, dibasuh. Baru kemudian setelah itu, setelah dipastikan bersih, diwuduin, ya, seperti wudhu di dalam sholat. Setelah diwuduin, ahibatul kiram, kita bisa memulai membasuh jenazah dari bagian kepalanya. Bisa kita sampoin, lalu kemudian tubuh bisa kita sabunin, lalu kemudian kita basuh dari kepala, anggota tubuh sebelah kanan, sebelah kiri, belakang bagian kanan, lalu kemudian belakang bagian kiri. Nah, kita bisa menggunakan gayung, bisa menggunakan selang, yang dimudahkan lah pokoknya, ya. Kalau dibutuhkan untuk menggunakan air hangat boleh, nggak ada masalah. Misalkan cuacanya dingin, dan air hangat ada banyak. Misalkan kamar mandinya memang sudah air hangat otomatis, gitu, ada sakhonahnya misalkan, nah maka bisa menggunakan air panas, tidak ada masalah, gitu ya. Nah, setelah selesai dimandikan satu kali, bisa ditambah untuk kali yang kedua dan kali yang ketiga. Jika misalkan masih kotor,
Misalkan ini jenazahnya meninggal karena terkena longsor misalkan, gitu ya. Nah, maka bisa dimandikan sampai 5 kali, sampai 7 kali, sampai jenazah itu benar-benar bersih. Baru kemudian setelah itu di akhir kita menggunakan kapur barus yang ditumbuk, dicampur dengan air atau dengan sedikit air, lalu kemudian kita siramkan atau kita bubuhkan kepada tubuh-tubuh jenazah ini. Nah, begitu teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Terkait dengan menutup al-manafidh, lubang-lubang pada jenazah, tidak ada dalil secara khusus, ya. Namun jika hal itu dibutuhkan, boleh-boleh saja. Biasanya kalau di masyarakat kan hidungnya jenazah dikasih kapas, kemudian telinganya jenazah dikasih kapas, ya. Kalau misalkan mau melakukan hal itu, terlebih jika dibutuhkan, dia tidak ada masalah, ya. Kalau tidak pun tidak ada dalil secara khusus untuk melakukan hal tersebut. Cuman kalau misalkan keluarga mayit menginginkan hal itu, nggak apa-apa, dikasih di bagian hidungnya, di bagian telinganya, gitu ya. Nah, setelah itu kita akan mengkafani jenazah. Nah, maka kalau mengkafani jenazah di sini, ahibatul kiram, azan wasakumullah, hendaknya kain kafan itu sudah disiapkan terlebih dahulu. Ya, kain kafan sudah disiapkan terlebih dahulu, diletakkan tali-talinya dulu yang paling bawah. Ya, tali-tali diletakkan terlebih dahulu di paling bawah. Jumlah tali tidak ada aturan baku. Jadi tali ini berfungsi untuk agar jenazah ketika telah dikafani tidak terlepas kain kafannya. Bisa 5, jika 3 sudah cukup, 3 cukup. Misalkan yang meninggal anak-anak, gitu ya, atau orangnya kecil, jadi pakai 3 ikatan saja sudah cukup, nggak apa-apa. Atau misalkan orangnya tinggi besar, kalau 5 nggak cukup, perlu lebih, boleh, nggak ada masalah, gitu ya. Diletakkan, ditata tali-talinya terlebih dahulu. Kalau misalkan kain kafannya itu masih gelondongan, masih belum dipotong, sederhana saja, berapa tingginya jenazah, dilebihkan beberapa meter, gitu ya, dilebihkan misalkan 1/2 meter untuk bagian kaki dan bagian kepala hingga menutupi keseluruhan jenazah. Sesederhana itu dipotong sudah, gitu ya, dipotong. Kalau laki-laki itu kan sunnahnya 3 helai, gitu ya. Kalau laki-laki sunnah kain kafan pada laki-laki itu 3 helai jenazah. Jadi setelah kain tali itu kita tata, setelah itu kita letakkan kain kafannya, helai yang pertama, lalu kemudian kain kafan helai yang kedua, lalu kemudian kain kafan helai yang ketiga. Nah, baru kemudian setelah itu jenazah, kalau misalkan mau kita keringkan terlebih dahulu, boleh, biar tidak terlalu basah pada kain kafannya. Misalkan kita keringkan, kita gunakan handuk atau misalkan kain jarik, baru kemudian setelah itu kita angkat untuk kita letakkan di atas kain kafan, gitu ya. Nah, ini masih dalam keadaan jenazah itu masih menggunakan pakaian penutup auratnya, kain penutup auratnya. Kalau mau diganti dengan yang kering, nggak apa-apa, gitu ya. Biar tidak membasahi kain kafan, pakai kain jarik yang kering misalkan, boleh, gitu ya. Kalau misalkan tidak ada kecuali hanya yang basah, itu nggak apa-apa juga, gitu ya. Dipindahkan, baru kemudian setelah itu kita akan mengkafani jenazah, gitu ya. Kita akan mengkafani jenazah. Setelah itu, ahibatil kiram, azan wasakumullah, kita akan menutupi jenazah dengan kain kafan itu tadi, gitu ya. Menutupinya kalau di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan dari sebelah kiri, gitu ya. Jadi kiri dulu, baru kemudian setelah itu sebelah kanan, gitu ya. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih, gitu ya. Nah, kalau sudah ditutupi pada lapis yang pertama, kain yang tadi menutupi aurat jenazah itu sudah bisa dilepas, gitu ya. Baru kemudian sebelah kanan jenazahnya. Nah, setelah itu disunahkan untuk dikasih parfum, gitu ya, dikasih parfum. Nah, baru kemudian helai yang kedua, tutupi dari sebelah kiri, lalu kemudian sebelah kanan, gitu ya. Lalu kemudian dikasih parfum lagi, lalu kemudian setelah itu yang ketiga dari sebelah kiri lagi, lalu kemudian sebelah kanan. Kalau misalkan terbalik pun ya nggak ada masalah. Kalau misalkan terbalik, di antara yang disampaikan oleh para ulama, kalau yang menyampaikan kanan terlebih dahulu, ya menggunakan dalil karena Nabi sallam yu'jibuhu tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kulli, gitu ya, fi tatahhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi. Nabi itu suka melakukan sesuatu dari yang sebelah kanan,
di dalam bersuci, di dalam menyisir rambutnya, di dalam menggunakan sandal dan di segala urusannya, katanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, tapi kalau di dalam kitab fikih memang para ulama menyampaikan sejauh yang ana ketahui dari sebelah kirinya, gitu ya. Baru kemudian setelah itu sebelah kanan jenazah, gitu ya. Nah, setelah itu ahibatil kiram azan azakumullah, setelah selesai maka kita akan mengikatnya. Dan mengikatnya ini tidak diikat dengan tali mati, gitu ya, diikat dengan tali biasa, tidak dengan tali mati, karena diantara sunnahnya adalah ketika sudah diletakkan di kuburan jenazah itu dilepas talinya, gitu ya, karena memang tali sebagaimana tadi kita sampaikan fungsinya adalah untuk menjadikan kain kafan itu tidak terlepas dari jenazah. Nah, jadi kita ikat, lalu kemudian sudah selesai, kita kasih parfum yang terakhir. Nah, dengan demikian sudah selesai. Setelah itu bisa diletakkan di atas dipan atau diletakkan di atas keranda sambil menunggu keluarga datang untuk menyolatkan, jamaah kaum muslimin datang. Baru kemudian setelah itu jenazah akan dibawa ke kuburan. Jenazah akan dibawa ke kuburan. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan, teman-teman sekalian? Kalau perempuan, sebentar. Kalau perempuan itu pendapat banyak disampaikan oleh para ulama. Kalau perempuan itu sebenarnya sama dengan laki-laki, 3 helai, gitu ya. Akan tetapi memang ada sebuah hadis yang diperselisihkan akan kesahihannya oleh para ulama. Itu hadisnya Ummu Qaif, gitu ya. Nah, maka di sana disebutkan di dalam mengkafani jenazah itu menggunakan 5 helai. Nah, maka kalau yang 5 helai itu setelah penataan tali, maka helai yang pertama yang lebar, yang untuk menutupi keseluruhan, lalu kemudian helai yang kedua juga sama, yang lebar untuk menutupi keseluruhan jenazah. Baru kemudian setelah itu ditatakan jilbabnya, gitu ya. Jilbabnya jilbab seperti jilbab segitiga, jadi kain kafan di model segitiga, gitu ya. Coba seperti pelatihan yang pernah disampaikan tim Syukron waktu itu ya. Lalu kemudian pakaiannya tinggal dilubangi pada bagian lehernya, nanti tinggal dimasukkan. Lalu kemudian yang terakhir izarnya, sarungnya, gitu ya. Nah, maka ketika jenazah perempuan telah diletakkan, nah maka ditutupi dengan menggunakan sarung. Lalu kemudian penutup aurat jenazah perempuan itu diambil, baru kemudian ditutupi pada bagian pakaiannya, baru kemudian ditutupi pada bagian jilbabnya, baru kemudian setelah itu helai yang keempat dan helai yang kelima, gitu ya. Helai yang keempat dan helai yang kelima. Taib. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Saya. Untuk mengkafani itu apakah ada tuntunan untuk wajah harus tertutup, wajah harus terbuka, itu apakah Ditutup saja tidak apa-apa, ditutup. Dan kalau sudah ditutup itu ahibatil kiram boleh untuk dibuka. Jadi sudah setelah dalam keadaan tertutup kita mengkafani jenazah, jika setelah itu ada dari keluarga mayit yang ingin membuka wajah jenazah, ingin menciumnya, misalkan putranya atau putrinya atau suami atau istri, gitu ya, atau orang tuanya, nah itu diperbolehkan. Seperti hanya ketika dulu sahabat Utsman ibnu Maz'un itu meninggal dunia di Madinah Munawwarah, maka pada saat itu Nabi SAW itu datang menemui jenazah tersebut, lalu kemudian mengecup kening Utsman ibnu Maz'un itu, gitu ya. Nah, dan itu diperbolehkan, itu sudah dikafani itu. Gitu ya. Lalu kemudian seperti Abu Bakar As-Siddiq di sepeninggalan Nabi, Abu Bakar memeluk Nabi dan mencium kening Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diperbolehkan. Nah, jadi ketika mengkafani ya ditutup. tidak ada kesunahan kita, kesunahan tutup nggak ada? Ya, Cuma ubah gitu. iya, ya ketika kita mengkafani ditutup. Namun yang disampaikan oleh para ulama, apakah setelah itu boleh untuk dibuka? Boleh-boleh saja. Setelah itu ditutup lagi, gitu. Hai. Ada lagi? Itu masalah memberikan informasi itu, kasuistiknya itu penggunaan Papers. Ya. penggunaan untuk kayak Tensoplas, ya. Boleh. Kalau misalkan itu dibutuhkan, jenazah ini misalkan sakit, gitu ya. Jadi kotoran terus keluar, dibersihkan terus menerus tapi masih terus keluar cairan, atau misalkan darah terus mengalir, nah bisa menggunakan pampers, ditutup dengan menggunakan pampers. Kan jenazah macam-macam,
gitu ya. Kalau yang darah terus mengalir walaupun sudah dimandikan jenazah tersebut tapi tetap terus mengalir, ya bisa menggunakan kain kasa, lalu kemudian ditutupi dengan dengan tensoplas itu. Jadi untuk menghindari yang namanya darah itu terus mengalir, gitu ya. Termasuk juga ketika darah itu keluar dari lubang-lubang, nah itu bisa ditutupi dengan menggunakan kapas itu. Nah, seperti itu boleh. Seperti itu. Sama penggunaan plastik itu. Karena kasustik yang beberapa kali yang kita mandikan di rumah sakit Pak itu penggunaan plastik untuk kalau di rumah sakit kan mesti dikasih plastik itu posisi di badan jenazah atau di lapisan kain kafan. Yang pasti tidak ada tuntunan baku di dalam permasalahan ini ya kalau pakai plastik ya. Jadi kalau dulu di zaman Nabi ya pakai kain kafan itu. Gimana kalau misalkan dibutuhkan memang untuk penggunaan plastik, gitu ya, misalkan entah karena jenazahnya kena virus atau apa, gitu ya. Jika memang hal itu dibutuhkan ya boleh-boleh saja, gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada kebutuhan untuk menggunakan plastik, fa khairul huda huda Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk ya petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kasihan kalau sumuk tuh. Sumuk nanti jenazahnya. Baik. Jadi begitu. Jika dibutuhkan boleh-boleh saja. Ya, jika memang dari tinjauan medisnya butuh untuk digunakan plastik, ya boleh. Baik. Ada lagi yang lain? Kira-kira? Kasusnya waktu itu di Gimana? Ya? itu ayah saya itu dulu saya dimandikan kan, setelah itu dikasih kain kafan, plastik sama itu Peti. Peti. Jenazah itu apa? Kantong jenazah itu Oh. dimasukkan ke peti. Kantong besar itu. Iya, nggak apa-apa sudah. Masuk peti juga itu ya. Iya. Ya jika memang hal itu dibutuhkan ya kembali kepada ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ya, keadaan-keadaan darurat itu menjadikan sesuatu yang awalnya tidak diperbolehkan menjadi boleh. Itu kan memang keadaan di masa itu. Alhamdulillah Allah selamatkan kita semua ya. Allah kita selamatkan kita semua. Nah, ya sudah, itu SOP-nya memang sudah seperti itu. Ya sudah. Tidak ada masalah. Memang dibutuhkan. Sebenarnya kalau seperti menggunakan peti itu sendiri itu bukan dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuntunan Nabi SAW, jenazah ya dikuburkan langsung bersentuhan dengan tanah, baru kemudian ditutupi dengan dipan, baru kemudian setelah itu dikuburkan dengan menggunakan tanah. Itu tuntunan di dalam Islam, gitu ya. Nah, tapi kalau menggunakan peti itu bukan tuntunan Nabi SAW. Namun jika memang hal itu dibutuhkan dikarenakan alasan-alasan tertentu seperti COVID pada beberapa saat lalu, ya masuk dalam kategori yang ma'dzur, gitu. Misalnya untuk jenazah yang sudah meninggal hujan, terus sebetulnya sudah kaku. Iya. Gimana kalau Biqadril istita'ah, semampunya. Iya. Nah, makanya memang tuntunan di dalam mengurusi jenazah itu kan disegerakan. Asri'u bil janazah, kata Nabi, segerakan di dalam pengurusan jenazah, memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya, disunahkan untuk menyegerakannya. Nah, tapi kalau misalkan memang ternyata gak adanya orang yang mengurusi, gitu ya, atau baru diketahui meninggalnya setelah beberapa jam setelah dia meninggal dunia, ya semampu yang kita mampu. Makanya di antara sunnah yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih itu, ketika orang baru meninggal itu adalah talyinul mafasil, yaitu melenturkan pergelangan, melenturkan persendian. Nah, gitu ya, dilenturkan persendiannya, diluruskan. Kadang ada jenazah yang ketika meninggal itu meringkuk, gitu ya. Ada yang kakinya nekuk, tangannya nekuk. Nah, maka disunahkan untuk direnggangkan, untuk dilemeskan. Nah, kalau masih di awal itu kan masih mudah itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah agak kaku ya sudah, semampu yang kita mampu. Kita pernah memandikan sebagian jenazah itu memang sudah susah, sudah ditata gini, lalu kemudian baru kita mandikan jenazahnya, ya sudah semampunya.
semampu yang kita mampu. Yakfi, cukup. Baik. Ya, menyambung juga dari pertanyaannya Hakim. Kasusnya di Abu sendiri. Jadi ketika diikat itu ada yang ngomong kalau bukan mahram itu tidak boleh melihat. Iya. Kemudian kalau sudah diikat itu kalau buka lagi tidak boleh. Kalau sudah diikat mati, kalau ikat itu tidak boleh buka lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau terkait dengan bukan mahram itu maksudnya laki perempuan gitu. Iya. Oh iya, kalau ya hukumnya sama seperti ketika masih hidup itu. Jadi kalau bukan mahram ya sudah. Kalau hanya sekedar melihat wajah saja nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan sampai menyentuh, dihindari. Nah, begitu. Tapi kalau misalkan laki sama laki, perempuan sama perempuan, atau laki perempuan yang masih merupakan mahramnya, yang di masa hidup boleh untuk bersentuhan, gitu ya, boleh untuk menemani safarnya, nah maka itu diperbolehkan. Gitu. Misalkan yang meninggal calon istrinya, baru calon. Ya kan belum halal apa-apa kan masih. Jadi tidak boleh lalu kemudian menangis sambil memeluk dan menciumnya, kan tidak halal, tidak boleh. Nah, begitu. Berarti melepas ini kan nggak boleh tali mati. Ya. Kan dimaksudkan ketika dikuburkan, dilepas. Ya. Artinya kan semua tali kita lepas. Ya. Betul. Jadi maksudnya itu. Yang ditempelkan ke tanah dibuka, dikasih dulu ke tanah itu. Iya, biasanya kalau di masyarakat dikasih ini ya biar tidak terlalu biar nggak terlalu tengleng. Biar nggak tengleng. Kalau tidak dilepas kaki. Jadi mumun nanti. Ya kelas kalau misalkan tidak dilepas ya sudah. Maafi muskilah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi wajah itu harus dibuka ketika maksudnya. Fiman alam kata iya. Jadi kalau dalam atharnya Umar itu berpesan ketika hendak meninggal, ketika nanti saya meninggal maka tempelkan wajahku ke tanah, katanya Umar bin Al-Khattab seperti itu. Jadi beliau minta untuk wajahnya itu ditempelkan ke tanah. Gitu. Terus untuk wudu kan hukumnya wajib. Wudu apa itu? Mewudukan mayat itu adalah Sunnah. oh sunnah. Oke. Jadi ukuran wajib memandikan jenazah itu sama seperti orang mandi wajib. Jadi sebenarnya kalau mau ngambil ringkasnya, ukuran wajibnya itu ya mengguyur keseluruhan tubuh jenazah dengan air. Sama seperti orang mandi janabah itu kan ada dua cara mandi. Cara yang pertama adalah kaifiatul ijza, lalu kemudian kaifiatus sunnah. Kalau seseorang mandi itu mengguyuri seluruh tubuhnya dengan air ya sudah dikategorikan mandi. Tapi ada sunnah-sunnahnya kan, seperti membasuh kemaluan terlebih dahulu, lalu berwudu, lalu kemudian membasahi kepala, baru kemudian membasahi keseluruhan tubuh. Nah itu sunnahnya seperti itu. Yang terpenting dalam memandikan wajib kan terguyur semua. Okay. Misal dimasukkan kolam gitu, kan lebih simple. Kalau misalkan yang meninggal adalah orang tercinta kita, Al-Radina, ayah kita misalkan, kan kita nggak rela loh. Iya, misalnya nggak ada air yang lain kecuali di kolam itu. Nggak seperti itu caranya. Nggak seperti itu. Nggak ada yang mau pakai jasanya rukun kifayah al-irsyad. Wallah, jangan di sana gitu. Itu insyaallah. Baik, ada lagi ya hebatul kiram. Perihal ini
3 lapis ya? Iya. Langsung 3 lapis gini apa berjarak begini? Nah, kalau misalkan jenis kain kafannya itu lebar kayak miliknya Al-Irsyad itu diratakan. Langsung rata? Ya, 3 lapis. rata. Hukum asalnya begitu. Tapi terkadang sebagian kain kafan di masyarakat itu Iya. tidak terlalu lebar. Ada yang lebar 90, 120. Nah, apalagi kalau jenazahnya besar. Pengalaman kami ketika ngurusi jenazah itu, jenazahnya nggak terlalu besar, kecil saja. Tapi karena lebar kainnya yang tidak terlalu lebar, jadi nggak bisa nutup, gitu ya. Nah, maka kalau seperti itu ya bisa disilang-silang. Ditarik sedikit juga. Iya, ditarik sedikit. Kenapa kok seperti itu? Ya karena memang hukum asal mengkafani jenazah itu wajibnya satu helai, gitu ya. Sunnahnya sampai 3 helai. Kalau misalkan berhalangan karena kain kafan yang sempit itu ya diakali seperti itu sudah sah. Bahkan kalau misalkan kain kafan itu tidak cukup panjang, maka tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi SAW menutupi bagian kepalanya saja, kakinya dibiarkan terbuka. Nah, ditutupi pakai dedaunan. Misalkan suatu saat masa pacak kelik, masa kesulitan perekonomian, ada yang meninggal dan kain kafan itu tidak mudah untuk didapati, gitu ya. Ya, maka ya digunakan untuk menutupi bagian atas, bagian kaki dengan menggunakan dedaunan. Tapi kalau dalam keadaan normal seperti saat sekarang, kalau kainnya lebar ditutupi keseluruhan, milhafah, jadi kesapo, gitu ya, ditutupi ke semuanya. Kalau misalkan tidak terlalu lebar, bisa agak dimiringkan agar bisa menutupi keseluruhan tubuh jenazah, karena memang ukuran wajib mengkafani jenazah itu adalah 1 helai. Nah, begitu. Terakhir Ustaz. Sabar. Untuk ini kasus semisal kita memandikan jenazah yang kecelakaan, misal anggota tubuhnya lepas, Iya. terus setelah dikafani mau dibawa ke kuburan, anggota tubuhnya itu ketemu, apakah itu juga wajib dimandikan? Kalau ada anggota tubuh yang terpisah, kalau misalkan kita menemukan semuanya ya dikumpulkan jadi satu. Kumpulkan jadi satu. Jika dibutuhkan plastik karena darah yang terus mengalir ya bisa menggunakan plastik, gitu ya. Baru kemudian setelah itu dikuburkan. Gimana kalau misalkan ternyata terpisah begitu ya, dan baru ketahuan setelah Mau diberangkatkan, kalau baru mau diberangkatkan ya bisa dibasuh lalu kemudian diikutkan, begitu. diniatkan mandi jenazah juga. Iya, sudah yang pertama itu sudah masuk pada niatan yang pertama. Tidak perlu kalau misalkan sudah dikuburkan, gitu ya, ya bisa dikuburkan secara terpisah. Bisa dikuburkan secara terpisah. Tidak perlu disolatkan lagi kakinya misalkan. Kecuali kalau misalkan ada kaki saja, gitu ya, tidak ketahuan jenazahnya yang mana, ya diperlakukan seperti halnya jenazah. Dimandikan, dikafani, disolatkan, gitu ya. La'allahu muslim. Mungkin dia seorang muslim yang tidak diketahui meninggalnya, mungkin dimakan hewan buas atau bagaimana, kita solatkan. Tetapi kalau kita tahu ini kakinya Pak Fulan baru ketahuan misalkan, ya sudah langsung dikubur. Tapi disucikan dulu. Bisa disucikan terlebih dahulu. Tapi kalau cukup, kita cukupkan. Jika dibutuhkan pertemuan-pertemuan berikutnya untuk praktek, misalkan, nggak ada masalah. Ya, kita ambil santai. Ya. Simulasi pakai kain kafan sungguhan, simulasi pakai dipan sungguhan, biar tidak terlalu canggung ketika nanti sudah kan begitu. Ya, bisa diagendakan di kesempatan berikutnya. Ya, bisa diagendakan. Ngambil santai saja. Ngambil santai. Oh, sudah siapkan. Oh, sudah. Kalau misalkan mau ke sana ya ayo kita ke sana.